Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SD Oktavia, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari Institut Agama Islam Negeri Kendari atau YIN Kendari. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang haji dan umroh. Poin pertama, pengertian haji dan umroh. Haji adalah mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan keriduannya. Sedangkan umroh, menurut pengertian bahasa, umroh berarti ziarah. Ziarah di sini yaitu mengunjungi. Berarti dalam pengertian syariah, umroh adalah ziarah ke Ka'bah, tawaf, dan memotong rambut. Berarti mengunjungi Ka'bah, tawaf, dan memotong rambut. Poin kedua, hukum haji. Mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Jadi itu wajibannya. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah. Selanjutnya, syarat haji dan umroh. Karena syarat haji dan syarat umroh itu sama, jadi saya jelaskannya bersamaan. Pertama, beragama Islam. Beragama Islam yaitu haji dan umroh hanya boleh dikerjakan oleh seorang muslim, karena haji dan umroh merupakan salah satu ibadah dalam Islam. Kedua, berakal. Maksudnya berakal di sini, syarat diterimanya ibadah haji dan umroh adalah orang yang berakal sehat. Tidak diwajibkan bagi orang gila atau kurang waras pikirannya, dan tidak diwajibkan bagi anak-anak kecil. Jadi hanya diperuntukkan pada orang dewasa dan yang berakal sehat. Ketiga, balik. Balik di sini yaitu orang yang sudah dewasa. Keempat, merdeka bukan budak. Merdeka bukan budak di sini adalah diwajibkan hanya kepada budak sebagai kemudahan baginya karena dia sibuk melayani tuannya, dan karena haji membutuhkan harta sedangkan budak tidak mempunyai harta. Selanjutnya itu kuasa atau mampu. Ibadah haji tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi kalau kita masih punya kesempatan atau punya rezeki, kita atau bahkan sudah kelebihan rezeki, kita diwajibkan untuk melaksanakan haji maupun umroh. Selanjutnya, rukun haji. Yang pertama, ihram. Ihram yaitu berniat untuk mulai mengerjakan ibadah haji dengan memakai kain putih yang tidak dijahit. Ibadah haji dimulai setelah sampai di miqat. Miqat pula terjadi dua, yaitu miqat zamani, yakni batas yang telah ditentukan berdasarkan waktu. Yang kedua, miqat makani, yaitu batas yang telah ditetapkan berdasarkan tempat. Kedua, wukuf di Arafah. Wukuf adalah berhenti di padang Arafah sejak tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Ketiga, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat-syarat tertentu. Tawaf terdapat beberapa macam, yaitu tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf sunnah, tawaf nazar, dan tawaf wadah. Keempat, sa'i.
Sa'i adalah lari-lari kecil atau jalan cepat antara Safa dan Marwah. Sa'i memiliki syarat-syarat sebagai berikut: dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Kedua, dilakukan sebanyak 7 kali. Dan terakhir, melakukan sa'i setelah tawaf kudum. Kelima, tahallul. Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut sebanyak 3 helai. Dan yang terakhir yaitu tertib. Tertib adalah menjalankan rukun haji secara berurutan, jadi tidak sembarangan ya. Poin kelima, wajib haji. Ada 7 wajib haji, yaitu berihram, bermalam di Muzdalifah, mabit atau Minah, menjauh dari Muharram, ihram, jumrah Aqabah, jumrah ula, wusta dan Aqabah, menjauh dari muharamat ihram. Berihram di sini yaitu berihram mulai dari mikat, terus bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah ini pada malam hari raya haji. Selanjutnya melempar jumratul Aqabah. Selanjutnya melempar jumroh Aqabah. Terus melempar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusta dan jumroh Aqabah. Keenam, menjauh dari muharramat ihram. Maksudnya itu menjauh diri dari larangan atau perbuatan yang diharamkan dalam ihram dan umrah. Yang terakhir, tawaf wada. Poin selanjutnya yaitu sunnah haji. Pertama, membaca talbiyah. Membaca talbiyah dilakukan selama dalam ihram sampai melempar jumrah Aqabah pada hari raya haji. Kedua, membaca salawat dan doa sesudah bacaan talbiyah. Dan terakhir, melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum ini dilakukan bagi orang yang telah pulang dari wukuf Arafah. Poin selanjutnya, macam-macam haji. Yang pertama, haji ifrad, yaitu mendahulukan haji mengatakan umroh. Maksudnya adalah seseorang yang merekomendasikan haji tanpa umroh pada bulan haji. Dengan kata lain, melaksanakan haji dan umroh secara terpisah atau sendiri-sendiri. Caranya melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, setelah itu baru melaksanakan umroh dalam satu musim. Kedua, haji tamatu. Haji tamatu mendahului umroh lalu kemudian haji. Maksudnya itu seseorang yang berihram pada bulan-bulan haji, yakni bulan Syawal, Zulqa'dah, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ketika memasuki kota Mekah dan menyelesaikan umrohnya dengan melaksanakan tawaf, sa'i, lalu kemudian bertahallul dari ihramnya dengan cara mencukur sebagian rambut, lalu kemudian dia tetap dalam kondisi halal hingga berakhirnya hari tarwiyah, yakni tanggal 8 Zulhijjah. Yang terakhir, pengertian haji qiran. Haji qiran melaksanakan haji sekaligus umroh. Maksudnya seseorang yang merekomendasikan haji dan umroh sekaligus yang dilaksanakan pada bulan-bulan haji, dengan kata lain berihram untuk menunaikan ibadah umroh dan haji secara bersamaan dan kemudian menentukan diri dalam keadaan ihram hingga sampai tanggal 10 Zulhijjah. Terima kasih, mungkin itu saja materi dari saya. Bila ada salah kata, itu datangnya dari saya pribadi, dan jika ada salah-salah yang benar dan bagus, itu datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.